walaupun ini saran usulnya itu datang dari kubunya Pak Ganjar ya, minta supaya beberapa menteri dihadirkan. Oh iya. Nah, bukan dari kami. Ya. Ya, kami sih diam aja. Kita cuma ngeledek. Waktu itu ada rekan kami Pak Nikolai ya, anggota tim hukum kita, Pak. Ketika di sana mengatakan Kapolri dihadirkan. Nikolai langsung bilang kan. Kepala BIN juga. Kepala BIN juga dihadirkan. Itu panik kan. Jadi apa namanya? Iya. Akhirnya kan hakim sendiri memutuskan mereka memanggil 4 menteri itu. Yeah. Nah, kami sama sekali tidak minta. Ya. Dan kehadiran 4 menteri itu justru malah menurut saya sih jadi bumerang bagi mereka. Ya. Kan selama ini kan mereka yang mengatakan bansos-bansos itu dijadikan alat untuk memenangkan Prabowo Gibran, bagi-bagi sembako dan sebagainya. Mensos sama sekali tidak dilibatkan. Nah, ketika Bu Risma dihadirkan, dia terlibat aktif. Dan dia mengaku dia terlibat dalam semua ini. Dia yang datang ke DPR, kemudian meminta perubahan bantuan bansos El Nino. Nah, segala macam itu berkata ini loh ada ini keputusan kabinet sampaikan ke DPR. Bu Risma dia terlibat aktif dan jelas bahwa data mengenai orang miskin, data mengenai yatim piatu, data mengenai orang yang penyandang disabilitas ya, itu kan semuanya dari Kementerian Sosial. Tapi Bu Risma mengatakan bahwa penyerahan bantuan itu kan tidak ada yang dalam bentuk barang. Yang semua itu dalam bentuk adalah tunai melalui transfer atau melalui kantor pos. Nah, jadi ketika para menteri itu datang, ya menjelaskan segalanya, nyata sekali para pemohon itu tidak paham, tidak bisa membedakan antara perlinsos dengan bansos. Nah, perlinsos itu kan dana perlindungan sosial, jumlahnya sekitar 494 triliun ya tahun 2023 kemarin. Dan di antara 494 triliun itu, 250 triliun itu habis untuk subsidi BBM, subsidi listrik. Ya. BPJS pula. Nah, itu dia kan. Nah, lalu kemudian itu lebih-lebih duitnya kan nggak kelihatan, ya kan. Nah, orang naik sepeda motor nih, tukang ojek beli bensin, ya kan. Dia bayar berapa nih? Misalnya 5.000, padahal kan harganya 8.000. 3.000-nya kan disubsidi. Nah, ketika dia beli bensin, terus ada tukang pom bensin, lu pilih Prabowo ya. Emang ada di pom bensin orang ngomong begitu, ya. Nah itu satu. Subsidi listrik, ya yang 450 watt itu. Sebegitu banyak, terus dia bayar listrik, terus bilang, pilih Gibran ya. Kan nggak ada. Nah, dan orang itu tidak akan merasa ada utang budi. Loh, saya orang miskin, ya. Ya wajar dong kalau pemerintah ngasih subsidi BBM, ya. Rumah orang kaya mau listrik mau 30.000 watt silahkan aja. Saya kan orang miskin cuma 450. Ya wajar dong pemerintah kasih subsidi. Apa orang gitu terus suruh milih Jokowi atau milih Gibran, dia milih Gibran? Dia nggak ada merasa utang budi kok. Beda bantuan sosial itu dengan money politik. Ya. Kalau money politik nih, saya kasih duit lu 100.000 ya pilih gua ya. Itu banyak terjadi di pileg. Lebih-lebih pileg kabupaten kota yang orangnya sedikit, cuma satu dapil 2 kecamatan, ya itu terjadi. Tapi kalau pilpres tuh jauh-jauh bener amat. Orangnya tinggal di Papua, ini lu pilih Gibran nih duit, aduh Gibrannya di Jakarta jauh, tidak perlu orangnya begitu. Jadi saya pikir ini nggak mungkin ya, dari segi itu. Apalagi Bu Risma juga mengatakan. Ini perlinsos, ini bansos itu hanya sekitar 50 triliun jumlahnya. Tidak ada gede-gede sampai... Jadi sudah buka gitu kan, jadi kan seperti yang berkala. Lu nggak ngerti apa-apa, lu nggak ngerti. Jadi kan ya bumerang bagi mereka begitu.